Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1104 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Berdasarkan spoiler yang sudah beredar, telah diketahui bahwa ada berbagai hal menarik yang terjadi pada chapter ini. Pertama, pukulan Kuma berhasil mengenai Gorosei Saturn dengan telak. Seperti yang kita tahu dalam chapter sebelumnya, Kuma melancarkan sebuah tinju penuh amarah dengan sekuat tenaga. Tinju itu pun dilapisi dengan Busha Shokuhaki untuk memastikan bahwa dampak dari serangan tersebut benar-benar kuat. Rasanya cukup puas ketika sekarang diketahui bahwa pukulan itu berhasil mengenai Saturn. Sebab, bila kita mengingat kembali semua perbuatan jahat Saturn dalam kehidupan Kuma, maka memang pantas dia mendapatkan pukulan tersebut. Setelah itu, diperlihatkan orang-orang yang ada di Pulau Egghead terkejut dengan kemunculan Kuma di pulau masa depan itu. Mereka juga pasti sangat kaget ketika melihat Kuma memukul Saturn. Para marinir sepertinya punya banyak pertanyaan dalam kepala mereka tentang bagaimana Kuma bisa datang ke sana dan mengapa dia bisa melawan Gorosei Saturn. Kemunculan dan aksi Kuma di Pulau Egghead memang menjadi suatu kejutan yang menarik yang tentu tidak disangka-sangka oleh pihak Angkatan Laut dan pemerintah dunia. Kehadiran Kuma di sana membuat konflik menjadi semakin seru. Di satu sisi, hal tersebut merepotkan kubu Gorosei Saturn dan di sisi lain, itu membantu kubu Vegapunk. Peran Kuma ini terbilang sangat penting di Pulau Egghead. Dalam chapter terbaru ini pun diketahui bahwa serangan Kuma terhadap Saturn benar-benar kuat sehingga memberi dampak yang cukup serius kepada sang Gorosei itu. Gorosei Saturn mengalami luka yang cukup parah karena dia kehilangan satu kaki laba-laba dari tubuhnya. Seorang Gorosei yang kehilangan satu anggota tubuh akibat serangan dari musuh tentu adalah hal yang luar biasa. Kejadian itu merupakan pemandangan yang menghebohkan sehingga pasti orang-orang yang melihat hal tersebut menampilkan berbagai reaksi, mulai dari terkejut, panik, dan juga bingung. Setelah itu, hal menarik lain yang terjadi di Pulau Egghead adalah Admiral Kizaru yang sebelumnya sudah tumbang akibat terkena pukulan White Star Gun dari Luffy, kini sudah lumayan pulih dan bisa bergerak kembali. Sebenarnya, sejak chapter lalu, Kizaru memang sudah bisa bergerak sedikit, walau hanya sekedar berpindah posisi dari berbaring menjadi duduk bersandar. Hal tersebut menandakan bahwa Kizaru memang tak akan tumbang lama-lama. Sang admiral itu masih akan beraksi dan berperan penting di Pulau Egghead. Sekarang, Kizaru bangkit kembali dan mulai melancarkan serangan kepada bajak laut topi jerami. Seperti yang kita tahu, bajak laut topi jerami yang sedang berada di tengah pulau itu ada Sanji, Franky, dan juga Luffy, walau Luffy sepertinya masih belum pulih. Ketika Kizaru menyerang mereka, untung saja Sanji dan Franky sudah bisa bergerak. Beberapa waktu yang lalu, mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena Saturn menggunakan kemampuan misterius yang membuat tubuh mereka tidak bisa bergerak. Namun kini, karena Saturn telah terluka akibat serangan Kuma, maka pengaruh dari kemampuan itu pun menghilang, sehingga Sanji dan Franky sudah bisa bergerak dengan normal. Mereka pun berusaha untuk melawan balik Kizaru. Tentu bukan hal mudah bagi Sanji dan Franky untuk bertarung melawan seorang admiral. Apalagi admiral yang harus mereka hadapi adalah Kizaru, admiral yang lebih senior dibanding Fujitora dan Ryokugyu. Kekuatan hebat yang Kizaru miliki didukung dengan pengalaman yang banyak, sehingga dia bisa bertarung dengan semakin baik. Meski begitu, tapi di sisi lain, Sanji dan Franky pun telah semakin berkembang, sehingga kita bisa berharap mereka mampu memberi perlawanan yang optimal terhadap sang admiral itu. Dalam pertarungan tersebut, Sanji akan menggunakan kekuatan Ifrit Jambe, sama seperti saat dia melawan Queen. Kemampuan itu memiliki daya serang yang hebat, sehingga layak untuk digunakan dalam pertarungan-pertarungan yang sulit. Sanji juga memiliki pergerakan kecepatan yang luar biasa. Bahkan saat melawan Queen di Pulau Onigashima, ada momen di mana dia seolah menjadi tidak terlihat saking cepatnya. Ini sangat menarik, karena Kizaru pun seorang petarung yang sangat cepat, mengingat dia pengguna kekuatan buah iblis Logia Cahaya. Maka, dalam pertarungan mereka, kita berpotensi melihat aksi adu kecepatan yang sangat menarik. Sementara
Sementara Sanji menghadapi Kizaru, Franky akan melindungi Vegapunk, Atlas, dan Luffy yang masih belum pulih. Keadaan di sana bagi mereka memang cukup rumit, karena selain harus fokus untuk bertarung, mereka pun perlu memperhatikan keselamatan Luffy, Vegapunk, dan Atlas. Dalam situasi saat ini, tentu kekuatan tambahan sangat diperlukan. Zoro yang sudah selesai bertarung melawan Rob Lucy akan melihat keadaan di bagian bawah dan langsung membantu Sanji yang sedang bertarung melawan Kizaru. Untuk saat ini, Sanji sendiri belum cukup kuat untuk bertarung melawan Kizaru. Namun jika Sanji berkolaborasi dengan Zoro, bukan hal mustahil bagi mereka untuk mengalahkan Kizaru. Meskipun mereka sering bertengkar, tapi jika dalam sebuah pertarungan, mereka bisa bekerja sama dengan sangat baik. Seperti saat melawan King dan Queen juga, mereka sempat melancarkan serangan secara bersamaan. Sementara itu, pasukan Angkatan Laut sedang bersiap untuk melakukan penghancuran terhadap Pulau Egghead. Hal tersebut membuat keadaan di sana menjadi semakin menegangkan, karena waktu untuk terus bertarung dan bertahan bagi pihak Vegapunk telah semakin menipis. Mereka harus segera memenangkan pertarungan dan mencari cara untuk pergi dari pulau tersebut. Namun, dengan melihat keadaan dan situasi yang begitu rumit saat ini, maka rasanya sangat sulit untuk bisa memenangkan pertarungan dengan cepat. Mereka masih memerlukan waktu lebih lama untuk mengalahkan Kizaru dan Gorosei 1. Harus ada yang mencegah proses penghancuran Pulau Egghead. Orang yang bisa mencegah itu tentu adalah Jinbei, karena di dalam air, Jinbei bisa menghancurkan kapal-kapal angkatan laut dengan sangat mudah. Dia bisa menembaki kapal-kapal itu dengan air, bahkan bisa menenggelamkan kapal-kapal itu menggunakan pusaran air. Dengan hancurnya kapal-kapal angkatan laut, maka mereka tidak akan bisa menghancurkan Pulau Egghead. Ini pun akan memberi waktu bagi Luffy dan kawan-kawan untuk mengalahkan Kizaru dan Gorosei 1. Pada bagian akhir chapter, Gorosei Saturn kembali mendapat sorotan. Seperti yang Admin bahas tadi, serangan dari Kuma berhasil membuat dia cedera parah sampai harus kehilangan satu kaki laba-laba di tubuhnya. Tapi ternyata itu bukan masalah besar bagi sang Gorosei. Dia bisa menggunakan kemampuan regenerasi untuk menumbuhkan kembali kaki laba-labanya yang hilang. Kemampuan tersebut ternyata bukan hanya bisa dipakai untuk memulihkan luka kecil saja, melainkan juga bisa digunakan untuk memulihkan cedera serius seperti sekarang ini. Melihat betapa hebat kemampuan regenerasi Saturn, sepertinya kemampuan regenerasinya sama hebatnya seperti Marco. Ada beberapa kemungkinan dari mana sebenarnya sumber kemampuan itu. Entah dari salah satu teknik buah iblis miliknya, atau dari kekuatan lain yang belum diketahui. Ada satu kemampuan aneh yang Saturn miliki, yaitu kemampuan sihir. Karena saat kemunculannya pertama kali di Pulau Egghead, muncul lingkaran sihir di sekitarnya. Kekuatan dan kemampuan Saturn sebagai seorang Gorosei memang masih memiliki banyak misteri, tapi semoga saja semua hal itu akan segera terungkap. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1104. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.